Halo pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas berbagai motivasi dan juga inspirasi bersama para inspirator yang handal dan juga profesional. Inilah InspiraCast, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan, pemirsa, kita akan membahas banyak sekali motivasi dan juga inspirasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang komunikasi atau kanvas komunikasi. Nah, hari ini di studio Simpo TV kita akan membahas kanvas komunikasi bersama digital speaker. Inilah dia Coach Handoko. Hai Coach Handoko. Halo Patricia. Apa kabar Coach? Kabar baik banget. Luar biasa ya. Sehat Coach? Sehat, terima kasih banyak. Oke, sebelum kita membahas hari ini tentang kanvas komunikasi Coach, saya mau tahu dulu nih, Coach Handoko kesibukannya apa sih sekarang Coach? Ya, kalau kayak Patricia bilang tadi, digital speaker ya, atau pembicara di dunia digital itu satu. Kedua, saya adalah kepala sekretariat dari IPSA, Indonesian Professional Speaker Association, atau Asosiasi Pembicara Profesional di Indonesia. Saya full time-nya di sana. Lalu part time-nya atau paruh waktunya itu saya di James Gui Associate Coach ya, salah satu motivator. Beliau menampil, kadang saya sebagai coachnya yang ada di belakang layar seperti itu. Wow, luar biasa sekali, jadwalnya padat ya Coach ya. Syukur Ya. Terima kasih loh Coach sudah hadir di Simpo TV hari ini ya, di kasih. program InspiraCast tentunya, yang hari ini kita akan membahas tentang kanvas komunikasi Coach Handoko. Sebenarnya Coach, kanvas komunikasi itu apa sih Coach? Ya, mungkin Patricia dan pemirsa di rumah ini seperti istilah baru ya, kanvas komunikasi. Ya. Nah, ini istilahnya karena saya dulu beberapa tahun yang lalu sempat belajar ilmu branding. Nah, kalau ngomongin branding pasti mereka ada brand, bagaimana cara menulis kanvasnya untuk membuat itu. Ya. Lalu kalau di dunia komunikasi ini lebih dikenal istilahnya adalah konsep atau struktur bicara. Nah, kenapa saya ngambilnya kanvas komunikasi? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris kan itu kanvas communication. Lebih cocok. Kalau konsep ya agak umum gitu ya. Terus saya buat structure kok kayak jadi developer property gitu ya. Akhirnya saya milih communication canvas. Kalau di selipin dikit kan kompas gitu ya. Kompas kayak menunjuk arah mata angin ya. Nah, ini kalau teman-teman mau bicara yang bagus, mau bicara yang baik, mau bicara yang benar, nah pakailah kanvas komunikasi atau kompas ini sebagai arah untuk pembicaraan kepada audiens atau pendengarnya. Jadi salah satu tools begitukah Coach? Kalau saya bilang sih satu-satunya tools. Satu-satunya tools. Ya, orang bilang, gimana sih, saya pengen loh jadi pembicara yang di atas, dia bisa ngobrol lama, dia bisa memotivasi. Selama puluhan tahun saya belajar, saya ngalamin, saya tanya kepada mentor-mentor saya langsung, semua rata-rata sama. Sebelum mereka menyampaikan di atas panggung, mereka ya semuanya sama, menyiapkan atau menyusun struktur kerangka bicara, menggambarkan kanvas apa sih yang mau mereka bicarakan. Mereka kalau mau bicara 2-3 jam ya selama 2-3 hari bahkan berminggu-minggu untuk mempersiapkan itu, apa yang mau dibicarakan, baru mereka latihan, baru mereka sampaikan. Termasuk persiapan yang harus matang gitu bahasanya. Ya. Nah, itu Coach, jadi sebenarnya siapa sih yang cocok nih untuk menerapkan sistem ataupun tools dari kanvas komunikasi ini, Coach? Siapa saja yang pengen punya keterampilan di dalam dunia komunikasi atau memiliki keterampilan dalam komunikasi. Karena kalau sesuai data juga hampir 99%, jadi hampir ya, saya nggak berani bilang 100%, tapi 99% profesi atau pekerjaan di dunia ini pasti membutuhkan keterampilan komunikasi atau public speaking. Jadi mau dari anak-anak, remaja, mereka sekolah, ibu-ibu di rumah, ibu rumah tangga, apalagi yang profesional, itu semuanya butuh alat ini, tools ini untuk membantu mereka untuk bisa komunikasi atau presentasi lebih baik dan lebih benar. Berarti tidak hanya sebagai pembicara publik saja ya Coach. Betul. Ya, termasuk dalam hubungan keluarga, sebagai orang tua. Betul. Ya kepada anaknya. Betul. Terus sebagai keluarga, sahabat. Betul. Ya kan, rekan kerja, partner bisnis. Betul. Pasti membutuhkan ini juga ya. Pasti membutuhkan. Coach, ya. Kalau contohnya kayak dulu kakak saya nih sempat mention, saya ibu rumah tangga, emang saya perlu hal-hal seperti gini. Memang sekarang nggak perlu, tapi mana tahu kedepannya perlu. Akhirnya beberapa bulan kemudian
pada saat kelulusan anaknya, Iya. beliau diminta sebagai orang tua, sebagai ibu untuk menyampaikan beberapa hal, sambutan, presentasi, Berpidato berarti ya. berpidato. Nah, barulah sibuk nyari saya yang mengerti. Kemarin Oke. gimana ya caranya? Pasti ujung-ujungnya membutuhkan. Saya dulu pengalaman juga, orang bilang, saya kerja di belakang layar. Iya. Saya sebagai akuntan, Iya. saya admin bank di belakang layar, Iya. saya auditor. Iya. Apakah saya butuh? Memang sekarang belum perlu, tapi suatu saat Anda perlukan, kayak di auditor, kayak di bank. Tiba-tiba pimpinan Anda minta, coba dong presentasikan selama keuangan 3 bulan ini, 6 bulan ini, kuartal terakhir bulan ini. Nah, kalau kamu tidak alat seperti itu, kamu tidak tahu caranya seperti apa, ya itulah alat untuk cara menyampaikan baik dan benar, dan itu sangat dibutuhkan. Jadi kanvas komunikasi ini sangat penting ya, Betul Coach banget. ya. Betul banget. Termasuk seperti tadi Coach katakan bahwa walaupun pemirsa mungkin di rumah merasa bahwa saya cuman seorang editor, bahkan auditor ya kan, atau ya orang di balik layar lah ya, pasti membutuhkan skill atau keterampilan dalam berkomunikasi tersebut ya Betul. Coach ya. Betul Sehingga kita bisa gini, terkadang kita bisa melihat banyak sekali problem-problem di era sekarang itu banyaknya miskomunikasi Coach. Betul. Apakah itu salah satu kendala yang bisa dihadapi jika kita tidak terampil dalam berbicara Coach? Betul, itu salah satunya. Karena kita nggak tahu caranya, tidak tahu alatnya, maka komunikasi itu bisa terhalang ya. Artinya jadi miskomunikasi. Kalau orang sekarang kan tahu istilahnya itu omon-omon. Kalau saya lebih suka bukan yang penting ngomong. Jadi asal ngomong, asal nyeblak aja. Tapi ngomong yang penting. Ngomong yang penting artinya apa? Sampaikanlah sesuatu. Memang kalau kamu mau motivasi atau mau mengkomunikasikan seseorang, ya sampaikanlah sesuatu yang penting-penting. Nah, sampaikan sesuatu yang penting karena otak kita kan banyak hal nih di dalam kepala, di atas kepala kita. Gak mungkin dong dengan keterbatasan waktu semuanya mau kita sampaikan. Betul. Dengan alat kanvas komunikasi ini ya kita susun. Nah, saya dikasih 5 menit nih, apa yang mau saya sampaikan? Saya tulis, saya sampaikan ini, dan seterusnya. Artinya akhirnya terjadilah komunikasi itu lebih lancar dan lebih baik. Yang lebih efektif pastinya ya. Betul, lebih efektif. Coach melihat di Indonesia sendiri Coach Handoko bahwa Indonesia memiliki ataupun mempunyai beragam dialek, Betul. kosakata di setiap daerah yang berbeda Coach ya. Betul. Mungkin di Jakarta bahasa tertentu belum bisa dimaknai oleh orang-orang daerah tertentu seperti di Sumatera, Sulawesi. Begitu juga sebaliknya Coach. Betul. Nah, menurut Coach Handoko sendiri, tanggapannya seperti apa tentang beragamnya dialek, bahasa, kosakata di berbagai daerah yang ada di Indonesia Coach? Baik. Pertanyaannya nih untuk pemirsa juga bisa mengulik ya. Apakah itu sesuatu yang salah? Apakah itu sesuatu yang benar? Nah, kalau bagi pendapat saya, kita di Indonesia punya banyak suku, banyak dialek, banyak logat. Yes. Banyak orang yang menganggap itu kayak sesuatu keanehan gitu. Padahal itu sebaliknya, sebuah keunikan. Kayak saya nih, saya contohnya dari Kepulauan Riau, dari Batam. Pasti logatnya agak-agak Melayu, dekat sama Sumatera. Logat-logat atau dialek Sumatera. Keras dan lembut nih, gabung nih. Tapi kalau saya menganggap itu adalah sebuah keanehan, maka saya tidak percaya diri untuk menyampaikan sesuatu. Tapi saya anggap ini adalah sebuah keunikan. Pada saya menyampaikan, orang-orang di daerah saya akan mengerti. Tapi pada saya keluar dari kota, keluar dari daerah saya, itu bisa dijadikan sebagai apa? Membangun hubungan dengan pendengar kita. Oh, Coach Handoko kayaknya bukan asli Jakarta ya, bukan dari Makassar, bukan dari Surabaya ya. Asli dari mana sih? Kedengaran lo logatnya. Ya, saya bukan memang asli sini. Itu dialek saya, itu logat saya. Jadi itu keunikan kita, bisa dibawa kita sebagai hal-hal positif untuk bawa kita. Nah, untuk pemirsa, punya dialek apa, punya logat apa, jangan jadikan sebagai sesuatu yang minder. Tapi itu keunikan kita semua sebagai orang Indonesia. Harus strength ya, harus kuat dengan identitasnya masing-masing ya. Betul. Namun juga sebagai pembicara publik juga pastinya harus memiliki kapasitas sebagai pembicara yang nasional ya. Betul. Karena belum tentu sebagai orang daerah tentunya memahami makna. Contoh nih seperti saya katakan bahwa di Kota Medan, setahu saya, ini setahu saya ya, mohon dikoreksi kalau salah ya Coach ya. Mobil itu dikatakan kereta. Kereta, ya betul. Kalau dibawa kereta itu ke Jakarta, pasti maknanya berbeda. Iya, betul ya kereta Coach? api kalau di Jakarta. Ya sama.
Ya misalnya saya sekarang sudah lama nih di Jakarta, Ya. terus balik saya misalnya diundang ke Medan. Ya. Pada saya sampai ke sana, saya nggak salam biasa nih kayak salam Jakarta, selamat pagi, apa kabar. Tapi udah sampai sana, saya tahu audiens saya, pendengar saya itu adalah rata-rata orang dari daerah Medan. Saya membuka salam dengan hora semuanya. Nah, mereka akan ngerasa kayak, keren nih pembicara. Tapi kayaknya bukan orang Medan, bukan orang. Memang saya bukan orang Medan. Tapi itulah saya gunakan itu untuk apa? Untuk mendekatkan dengan kamu. Bahwa kalau kita mendekatkan dengan orang lain, mereka akan lebih memperhatikan kita, lebih mendengarkan kita. Nah, itulah yang harus dijadikan sebuah strength atau keunikan tadi yang disampaikan. Luar biasa, Coach Handoko. Berarti apakah sebagai pembicara ya dalam kanvas komunikasi tersebut, kita harus melakukan yang namanya pemetaan audiens, Coach. Seperti yang tadi Coach katakan bahwa ketika kita berbicara di Kota Medan, Betul. yang dimana audiensnya juga mengerti bahasa biasa dialek dari orang-orang Medan, bahasanya itu apakah perlu seperti itu, Coach? Perlu banget. Ya kalau pemirsa agak bingung, apa sih pemetaan audiens gitu ya? Anggaplah kita dari titik A mau ke titik B, ya kita membutuhkan peta gitu ya. Kita tahu jaraknya berapa, perlu lewat tol enggak, tarifnya berapa. Sama, kita membutuhkan pemetaan audiens itu apa? Kita bisa tahu orang-orangnya seperti apa, usianya berapa. Jadi kalau kita tahu itu semua, memudahkan kita untuk apa? Menyusun kanvas komunikasi itu, materi-materi itu. Menyesuaikan, oh ternyata lebih banyak nih audiens saya wanita dan wanita dewasa dan orang-orang dari logat sana. Kita menyesuaikan hal itu dan itu kita bisa lebih efektif dalam pembicaraan atau komunikasi kita. Oh, luar biasa sekali, Coach ya. Banyak sekali aspek-aspek yang ada dalam kanvas komunikasi itu sendiri ya, Coach ya. Saya akan membahas tentang digital sekarang, Coach ya, di mana zaman now itu adalah era digitalisasi. Bagaimana kita salah satunya dapat berhubungan dengan yang namanya AI. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara untuk menerapkan kanvas komunikasi ini dengan konsep AI? Oke, tapi sebelum Coach Handoko menjelaskan konsep AI tersebut, kita harus rehat sejenak ya, Coach ya. Untuk itu pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Masih membahas tentang kanvas komunikasi pemirsa bersama Coach Handoko yang sudah hadir di studio Simpo TV. Coach, dari segmen sebelumnya kita membahas tentang banyak sekali kanvas komunikasi ya, aspek-aspek saja apa saja. Nah, berbicara tentang zaman now ya, berbicara tentang era digitalisasi yang sekarang, bahwa kita pasti tidak terlepas dengan namanya digital, termasuk yang sedang hits sekarang, yang sedang tren sekarang adalah AI. Ya. Bagaimana caranya penerapan kanvas komunikasi ini sendiri, Coach, terhadap penerapan AI yang ada zaman sekarang, Coach? Kalau kanvas komunikasi pada awalnya sebelum ada AI atau teknologi kan kita menyusunnya dengan tradisional ya. Jadi apa yang mau kita bicarakan, apa pembukanya, isinya apa, penutupnya seperti apa. Nah kemudian AI masuk nih. Nah apakah itu menjadi penghalang? Tidak, malah jadi alat bantu kita. Jadi kalau kita mau ngobrol nih, kita nyusun kerangka kanvas komunikasinya, buka apa, isinya apa, penutupnya apa. Dan pada saat AI masuk, itu kita bisa membantu kita dalam pembuatan penyusun itu lebih cepat. Nah ini saya ngomong realitas sebagai seorang pembicara selama puluhan tahun. Kadang kalau jadi pembicara itu tidak seenak orang bayangkan. Tak segampang itu. Tidak sebangkang itu. Orang-orang bilang tidak semudah itu Ferguson katanya ya. Pentingnya apa? Kadang kalau di lapangan itu orang tahu kita pembicara nih, coach nih, ya dia ada sertifikasi nih, punya gelar nih. Tiba-tiba di mereka ada halangan, terus minta kepada kita, coach boleh nggak minta kasih sambutan 15 menit sambil menunggu narasumber yang lain, karena saya kenal nih. Nah tiba-tiba diminta. Nah dulu kita butuh waktu, kasih saya 5-10 menit deh untuk saya mau catat apa yang mau kita ngomongkan. Nah tradisional banget. Nah dengan AI masuk, itu membantu kita apa? Kita tidak perlu lagi tiba-tiba kita diminta secara tidak langsung atau impromptu untuk ngomong di depan. Dengan bantuan AI itu, saya diminta untuk ngomong. Kita ketik nih, pembuka topik saya ini,
saya harus bukanya gimana, bukanya pakai pantunnya apa, isinya begini gimana, tutupnya gimana. Kita klik enter, langsung dalam beberapa detik keluar itu skrip atau kerangkanya. Nah, hanya minta 5 menit saja, saya siap-siap ya. Kita klik itu, kita tahu caranya. Akhirnya apa? Kita bersiap dan kita akhirnya bisa juga berbicara dengan tanpa persiapan sekalipun. AI lah yang membantu kita sebenarnya. Si AI ini ya yang AI membantu. ini. Oke, luar Betul. biasa sekali dengan teknologi yang ada di sekarang itu pastinya sebagai pembicara kita harus memanfaatkan dengan Betul. secara efektif dan Betul. juga harus bisa memfilter ya Coach ya. Karena apakah di dalam AI tersebut termasuk dalam ChatGPT itu sudah merupakan 100% benar Coach? Kalau dibilang 100% benar pasti belum. Karena kan dari developernya sendiri kan sekarang AI banyak ya. Ada ChatGPT, ada DeepSeek, ada Gemini. Nah, masing-masing di perusahaannya lah, perusahaan utamanya. Mereka bisa mendapat data lebih banyak enggak? Nah, kalau untuk keakuratan itu bisa harus dipertanyakan. Nah, kita harus punya satu ilmu lagi, kita filter lagi nih. Nah, ini benar nggak? Kita harus cari lagi mungkin di Google atau di AI tools yang lain. Tapi kalau kalau kita omongin AI ini bisa bantu kita cepat nggak? Bisa banget bantu cepat. Tapi kalau akurat atau tidak, ya kita harus pandai-pandai pilih-pilih dulu. Kita filter dulu. Kita cari di tempat lain. Oh, ternyata benar nih datanya nih sesuai nih. Nah, baru kita gunakan itu untuk menyampaikan sesuatu yang benar dan real gitu. Oke, jadi berarti sebagai pembicara pun dengan menggunakan teknologi yang ada seperti ChatGPT, Gemini dan sebagainya itu kita harus melalui sistem filter terlebih dahulu dan sebagai pembicara harus terus belajar ya Coach ya. Tidak hanya merasa puas, oh cukup sekarang teknologi sudah ada ya udah cukup. Nggak hanya harus cepat puas ya Coach ya. Betul, kan dunia berkembang, teknologi berkembang dan berkembangnya nih sangat cepat banget. Apalagi di dunia komunikasi, di dunia presentasi, kita hadapin orang beda-beda. Teknologi ikut masuk semuanya nih. Nah, kalau kita tidak beradaptasi, kita tidak fleksibel, kita tidak mau belajar, maka ya kita akan ikut orang-orang yang terdahulu. Ya, ngomongnya lebih tradisional, ngomongnya tidak sesuai apa yang diinginkan. Nah, dengan teknologi masuk, ya kita menyesuaikan dengan hal-hal itu. Jadi apa yang kita sampaikan bisa lebih benar, bisa lebih real, bisa lebih aktual. Itu yang membantu kita. Wah, luar biasa sekali Coach. Lalu apakah kita perlu membuat konsep tersebut dalam kanvas komunikasi yang menarik Coach? Lalu kalaupun harus menarik, seperti apa Coach? Kita bisa membahas materi itu secara menarik, tidak membosankan dan tampil secara memukau di depan audiens Coach. Betul. Sebelum pakai tadi penggunaan AI teknologi itu, kita harus tahu dulu setiap perkataan, setiap kerangka, setiap kanvas yang kita susun ini, apa yang mau dibicarakan, itu harus punya tujuannya. Kalau tidak punya tujuan, kalau tidak punya hasil, kalau tidak ada yang penting, mending gak usah ngomong. Dari buka pun kita harus tahu tujuannya apa yang menarik perhatian orang. Ya kita pakai apalah, kutipan atau pantun gitu. Di dalam isi itu tujuannya yang benar, yang tadi Patricia bilang tadi. Tujuan isi kan agar kita mudah, orang paham apa yang kita sampaikan. Itu untuk pembicara atau audiens. Sebaliknya untuk kita apa? Biar kita paham juga, karena kita yang nyusun apa yang kita sampaikan. Poin-poinnya saja yang kita sampaikan. Sama pas penutupan juga gitu. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya nih. Kalau tidak ada tujuan ngomong, ya ngapain ngomong capek-capek. Kalau kita tahu tujuannya, kita susun. Kalau kita kurang, barulah teknologi AI ini masuk. Aduh, saya kurang data nih, saya kurang isiannya nih, boleh nggak bantu saya? Nah, banyak data yang bisa kita bantu. Kita ambil yang mana bagus, kita filter yang mana terbaik, kita masukkan, akhirnya menjadi sebuah kepingan puzzle. Jadi kita sampaikan sesuatu pun akan menjadi lebih nyata dan bermanfaat untuk orang-orang. Dan lebih menarik tentunya ya Pasti Coachnya, lebih menarik. dan mempermudah para pembicara ini untuk berbicara pun tidak berbelit-belit, tidak muter-muter di sana ya Coach ya, dan harus memiliki arah dan tujuan. Sebenarnya saya berbicara ini audiensnya siapa, tujuannya siapa, dan untuk kepentingan apa, betul ya Coach ya? Betul, audiensnya siapa, medianya siapa. Kayak sekarang nih, lagi di media televisi, ya kita podcast nih. Dikira saya nggak melakukan persiapan, dikira nyusun. Ya dikasih topik, ngomongnya topik apa. Dari awal kita harus gak bahas apa. Nanti diisi kita harus ngomongin apa. Nanti pada saat sampai di tempat ya kita berbicara, harus nanti kita diskusi apa. Ya semua butuh
persiapan itu, semua butuh cara latihan kita menyampaikannya seperti apa. Oke, sebagai pembicara tersebut coach, setelah kita mempersiapkan seperti kanvas komunikasi itu sendiri, menyiapkan yang namanya konsep ya, alur berbicara, pembukaan, isi dan penutup. Lalu media apa sih yang efektif coach menurut coach Handoko sebagai pembicara untuk bisa menyalurkan, media yang untuk bisa menyebarkan ya yang efektif kepada audiens coach? Kalau ngomongin media atau platform ya, Yes. atau wadah di media sosial, karena kan sekarang ngomongnya di dunia internet ya, medsos itu. Kita lihat dulu, kita mau di audiens yang seperti apa. Kalau kita mau audiens yang generasi misalnya orang tua kita, ya Yes. orang yang lebih tua, maka platform atau media wadah tepat itu cocoknya di Facebook. Nah, kalau kita mau seperti saya, zaman generasi milenial, anak-anak muda sekarang, pada lebih banyak aktifnya di Instagram. Nah, kita bisa pilih Instagram sebagai platform kita untuk menyampaikan. Nah, sekarang muncul nih generasi Z, Alpha juga mulai berdatangan. Dan mereka lebih megang apa? Mereka lebih megang TikTok. Nah, mau nggak mau, kita juga harus adaptasi, fleksibel. Kita harus punya akun TikTok. Kalau kita mau mencari di pasar sana, maka TikTok adalah pilihan terbaik ya. Kita bisa sampaikan melalui TikTok, atau buat konten atau melakukan live siaran langsung, karena pasarnya, marketnya, orang-orangnya, anak-anak muda sekarang semuanya ada di sana. Jadi tentukan dulu platform wadahmu mau di mana. Lihat kamu mau kasih siapa, mau kasih ke orang tua lebih cocok karena ngomongin parenting gitu kan. Anak muda sekarang lebih ke financial, lebih bagusnya ngomong di mana. Anak sekarang lebih bagaimana cara mencari rumah dan lain sebagainya. Ya, tentukan topik, tentukan orangnya, baru tentukan wadah atau platformnya. Ada tantangannya tersendiri nggak coach ketika kita menentukan media tersebut coach? Ada. Kalau dibilang tantangan, masing-masing platform ada tantangan ya. Kayak dulu saya kalau saya bilang Friendster pasti pemirsa wah ketahuan nih umurnya nih berapa ya. Langsung kelihatan. Friendster ikut, Facebook ikut, terus dulu Instagram dan sekarang ini TikTok, masing-masing ada tantangannya. Kalau misalnya contoh ambil salah satu saja TikTok. TikTok itu sekarang tantangannya apa? TikTok itu platformnya, wadahnya itu lumayan sensitif. Ya, jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, benar-benar apa yang mau kita keluarkan, kita harus filter. Nah, itulah pentingnya tadi kanvas komunikasi. Saya mau live nih di TikTok, saya mau membagikan konten di TikTok, saya mau menyampaikan ini. Pastikan apapun, setiap perkata yang kita sampaikan itu tidak mengandung sesuatu yang sensitif. Satu aja yang sensitif, langsung nggak kayak selembut Instagram. Instagram masih berikan peringatan. Kalau TikTok nggak, udah langsung di-ban. Langsung hilang kita. Kita harus buat lagi akun baru. Nah, berbagai macam platform, berbagai macam tantangan. Nah, TikTok tadi salah satu contohnya. Wow, jadi harus dipelajari ya. Sebelum kita menentukan media itu, kita harus pelajari mana yang cocok dan sesuai dengan kita ya coach. Betul, ya, luar biasa sekali. Coach Handoko, saya mau dengarkan 3 tips yang bermanfaat pastinya untuk pemirsa yang ada di rumah mengenai topik kita hari ini, yaitu kanvas komunikasi. Tips yang pertama, Coach Handoko. Oke, saya kasih 3 tips dan saya tingkat dengan 3M. Ya, M yang pertama itu harus memahami. Memahami apa? Ya, memahami tadi strukturnya. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Tips yang kedua. M yang kedua itu adalah menulis. Sudah paham kan punya pembuka, isi, penutup? Ditulis, jangan dilihat saja. Nah, ditulis, disesuaikan. Tips yang ketiga, Coach M Handoko. yang terakhir adalah melatih. Sudah paham, sudah tulis, kalau tidak dilatih percuma. Latihlah berulang-ulang agar bisa menjadi orang hebat dalam berbicara. Wow, luar biasa. Oke, saya mau dengarkan Coach quotes of the day-nya untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, boleh. Kalau dibilang quotes atau orang bilang kata-kata hari ini apa? Sesuai dengan topik ini saya ingin memberikan satu kutipan. Apapun yang Anda pemirsa di rumah ingin sampaikan secara menarik dan dimengerti oleh orang-orang, maka gambarkanlah, kanvaskanlah, tuliskanlah apa yang mau kalian sampaikan. Maka orang akan mengerti apa yang mau kamu sampaikan.
Wow, luar biasa sekali Coach Handoko, harus gambarkan untuk menyampaikan pesan tersebut. Betul. Terima kasih Coach Handoko sudah Terima hadir kasih memberikan insight-insight yang luar kesempatannya. biasa untuk Yes. pemirsa yang ada di rumah pastinya di program Inspirakes. Boleh suatu saat nanti ya di lain waktu mampir lagi ya ke Pasti. sini ya Coach yang Siap. memberikan insight lainnya Siap, ya. terima kasih Coach kesempatannya. Handoko. Yuk. Demikianlah program Inspirakes hari ini. Saksikan selalu program Inspirakes setiap hari Senin hingga hari Jumat. Saya Patricia Andreas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.